bahasa Arabnya bahasa ini kan kepada ilmu. Di hukum itu bisa dihukumi halal, haram, itu dinisbahkan ke ilmu. Ilmunya sampai belum? Ilmunya sampai berarti haram, dia sudah melakukan dosa. Ilmunya belum sampai berarti jadi uzur, dihampura. Nah pertanyaannya, umat Islam di Indonesia itu kebanyakan uzur, nggak taunya, apa memang nggak mau belajar ya? Mundur. Nah. Hah? Mundur. Kalau konteksnya tahun 70 ya ke belakang ya, Ustadz belum banyak, masjid belum banyak, speaker masih jarang, motor belum banyak, susah ngaji itulah zaman dulu. Paling ngaji itu sebatas baca Quran doang atau yang mondok gitu, nggak sampai masuk ke pelosok-pelosok setiap masjid live, belum ada. Jadi wajar kalau orang tua kita tuh nggak banyak ngerti agama, Pak. Orang tua kita sekarang kan udah orang tua, sekarang udah 70. Nah, dulu waktu mudanya juga belajar tuh susah. Zaman kiai saya dulu yang di Bekasi itu ngajar ngaji tuh, zaman sekarang kan kiai pakai mobil ya ke masjid-masjid tuh ya. Nah, kalau kiainya kerek kayak motor lah gitu kan. Kayak mobil. Makanya dia katanya merasa berdosa kalau nggak memenuhi panggilan pengajian tuh. Bapak saya katanya, bapaknya tuh Ustadz, ini kiai saya ngomong gitu. Bapak saya dulu ngajar ngaji tuh pakai sepeda. Ke kecamatan ini, kecamatan itu, pakai sepeda, goes itu. Ngajar ngaji. Saya dia udah pakai mobil, masa nggak datang gitu. Iya. Itu. Di bensinan gitu kan. Zaman dulu belum tentu ya. Zaman pakai Nur Ali, kita pakai sepeda. Ini saya katanya malu adalah. Kemana aja didatengin lah. Nggak diamplopin didatengin. Itu. Maksudnya ilmu waris ini kan udah saya sampaikan di Gading Alokma ya. Dulu udah di Facebook, sekarang ini udah 2 kali. Ya nggak ada yang hadir, sedikit yang hadir ya balik kepada masing-masing aja. Kenapa nggak hadir? Nabi apalagi dakwah juga. Nabi Nuh sedikit pengikut. Gagal, nggak bisa. Hadir aja gitu. Bukan itu. Jadi makin masyhur gitu. Makin. Tapi sebenarnya itu suksesannya udah menyampaikan. Kalau dibilang jamaah banyak sukses, gimana para nabi yang pengikutnya sedikit gitu. Apakah para wali lebih sukses dari Nabi Ibrahim? Kan enggak. Soal jamaah banyak, yang dengar banyak, itu mah udah ada bagiannya masing-masing. Ada yang banyak ilmunya nggak tenar, yang sedikit ilmunya tenar. Penting bukan diukur dari rame. Wah kalau PHBI kan rame, berarti itu yang penting. Enggak, penting itu bukan diukur dari rame, bukan dari ukur tidak rame. Ini cuma 10 orang, oh berarti nggak penting. Yang hadirnya rame berarti penting. Bukan dari itu, dari isinya.
Kalau saya mah fokusnya di Nasrul Ilmi, nyebar ilmu. Adapun masing-masing ngamalin atau enggak, itu ranah pribadi masing-masing. Saya nggak punya kewenangan, dan saya juga nggak bisa menilai karena nggak tahu gitu, sama diamalin apa nggak tahu saya. Misalkan waris ilmu fikihnya diamalin nggak tahu saya. Itu masing-masing, nggak jadi penilaian gitu, nggak jadi fokus saya untuk berbicara. Yang paling penting mah udah disebarin. Nah, pada datang nggak orangnya, ilmu udah disebar, pada dengerin nggak? Apalagi memang banyak persaingan di zaman sekarang. Maksudnya persaingan tuh kan orang tuh bisa milih di YouTube ya, banyak ini banyak ini. Cuman itu online tuh kan nggak bisa jadi pelajaran utama, kecuali bagi orang yang memang dasarnya sudah kuat. Saya ke online, saya malah ngaji daratnya saya belum nemu saya ustadz yang ada di Jakarta. Saya ngaji di Bekasi, saya ngaji darat di Kerawang, nyari gurunya saya belum ketemu pas gitu, yang sejiwa sepemikiran sama saya. Nggak ada saya ngaji daratnya, malah online saya. Cuman online itu memang jadi jelek kalau orangnya nggak memenuhi kriteria, tapi jadi bagus kalau orangnya memenuhi kriteria. Dan kita nggak boleh mengingkari online mah ya. Maksud mengingkari itu, wah nggak boleh belajar online, mengingkari 100% gitu. UI ada online-nya, UI ada kuliah online-nya, Lipia ada kuliah online-nya. Jangan gini, kita hidup di tahun 2020, tapi cara pikir kita 30 tahun ke belakang, seolah-olah hidup di tahun 70, anti online gitu. Belajar mah jangan online, belajar mah harus ketemu. Ya konteksnya benar, kalau Anda orang awam nggak punya dasar, tiba-tiba langsung belajar dari YouTube, salah kalau orang awam banget mah. Tapi kalau memang orang punya dasar, silahkan. Kuncinya istafti kolbak, tanya hatimu, bener nggak saya ini pantas belajar online? Nah, saya nggak malu, saya nge-share saya ngaji online, ini saya fotoin laptopnya. Karena emang itu kemajuan zaman ini begitu ya. Sekolahnya online ya? Oh, ini kan? Kalau online. Mungkin dulu sebelum pandemi banyak orang yang belum begitu sadar pentingnya belajar online. Sebelum pandemi kan belum begitu masif ya belajar online itu. Tapi setelah pandemi kan, kalau kata Ustaz Carot mah, semua orang berpikir gimana caranya belajar, tetap beraktivitas, tetap rapat, tetap meeting, tapi nggak ketemu gitu ya. Nah, akhirnya kan online. Nah, ini satu hikmah besar corona, Pak. Satu hikmah besarnya tuh, orang jadi berlomba-lomba mengadakan kajian online, mengadakan rapat online gitu kan. Perusahaan saya aja JNE sekarang mau jadi serba online gitu kan. Meeting online, efisiensi malah jadi lebih hemat. Yang penting kan isinya sama omongan gitu. Nah, ini pembukaannya nih. Jadi ngaji itu penting, Pak. Ngaji itu penting, dan kalau bisa, kalau bapak-bapak merasa masih awam, dasar banget, ya ketemulah, datang nih, mumpung di Gading Elok gitu kan. Ngajinya nggak jauh, nggak keluar bensin dikit lah ya. Itu nggak sampai seliter. Pulang cepat gitu. Ya manfaatkan itu. Saya coba tanamkan pikiran bahwa adanya kumpulan pengajian ini berarti satu nikmat. Berarti Bapak tuh dikasih karunia bisa ngaji dekat, di tempat yang dekat. Anggapnya karunia. Berarti kalau dicampakkan karunia itu, nah berarti kufur nikmat.
dikasih nikmat tapi malah dicampakkan. Pemikirannya harus gitu, pemikirannya. Saya nih dapat karunia nih, saya bisa ngaji di tempat yang dekat. Pelajarannya juga alhamdulillah bagus, fikih. Ini karunia, jangan sampai saya campakkan itu. Tapi kalau nggak dianggap karunia, cuma dianggap apa ya? Mungkin cuma sekedar ngisi waktu doang gitu. Daripada kosong. Jadi dianggap itu cuma ya pengen dengerin Ustadz Iqbal. Iya ngomong naon sih yang main ngomong naon sih. Misalkan gitu. Ya berarti sangat mungkin kalau pemikirannya begitu nggak hadir. Hadir lah. Kopi doang. Ngopi doang. Nggak ada kopi, nggak ada apa. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niat. Nah, ini niatnya yang menentukan pahalanya. Niatnya naon? Saya nggak enak, udah 2 kali nggak hadir. Hadir lagi. Seling. Selang-seling. Ini gimana nih, harus ngatur waktu dalam sebulan tuh minimal setor muka 2 kali lah, sekali 1 kali. Orang dengeran ke Ustadz Iqbal. Itu, berarti niatnya kayak gitu ya pahalanya juga beda gitu ya. Tapi kalau niatnya orang yang ngaji, yang nyaho ilmu, mudah-mudahan manfaat gitu. Misalkan gitu, berarti niatnya ada gitu. Tergantung niat, Pak. Saya ngajar dia niatnya naon? Niatnya duit, niatnya dihormati gitu. Naon niatnya? Amalnya sarua. Ya kan pahalanya beda. Gitu. Makanya kan doanya kan dilindungi dari ilmu yang salah, dilindungi dari amal yang salah, dilindungi dari niat yang salah. Ilmunya benar, amalnya benar, niatnya benar. Jadi pahala. Kita doana Agim dah, halus dah. Agim kalau doa selalu gitu, ya Allah, lindungi hamba dari ilmu yang salah. Lindungi hamba dari niat yang salah, dari amal yang salah. Dah gitu Pak ya. Sekarang mulai pengajiannya. Temanya masih seputar ya. Nah, masih yang ini saya kirim ulang nih ya. Ini di buku sebenarnya, cuman ini lebih lengkap di sini. Bukunya di bawah. Ini buku-buku juga ini, Pak. Ya, nah, saya kirim tuh. Masih pembahasan fikih akad dan janji. Tolong dibuka ya WA-nya. Ada nggak? Udah ya. Simpen aja yang terbaru itu. Kayaknya udah ada yang saya tambahin. Hasan Yusuf, Hasan Yusuf. Abia. Nah. Udah lihat semua ya orang ya. Kita singkat ya, mudah-mudahan singkat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Akad secara bahasa artinya mengikat perjanjian. Secara istilah, segala bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh seseorang dengan disertai komitmen untuk memenuhinya yang menimbulkan akibat hukum syar'i. Jadi perjanjian yang ada komitmen dan ada hukum akibatnya. Akad ada 2, ada akad 1 arah, ada akad 2 arah. Akad 1 arah contohnya sumpah, nazar, talak, sedekah, hibah. Akad 2 arah, akad nikah, akad jual beli. Tolong diperhatikan per kalimatnya ya. Saya cepat nih. Urgensi akad itu untuk menjelaskan tujuan.
tujuan kedua belah pihak. Ini mau ngapain? Nah, akad dijelaskan di akad. Gitu. Mau nikah, mau jual beli, mau sewa, mau apa, kita tuh ngumpul tuh. Tujuan akad tuh menjelaskan kehendak dari kedua belah pihak. Mau apa, perjanjiannya apa, itu tujuan akad supaya jelas urusan antara kedua belah pihak. Kalau akad gak jelas akan menimbulkan sengketa. Benar nggak? Akad gak jelas menimbulkan sengketa. Nah, contoh akad gurem, sengketa kepemilikan harta. Karena akad yang gak jelas pasti ada sengketa kepemilikan harta. Contoh, ini mirip-mirip nih, hibah, wasiat, atau pinjam atau janji. Karena setiap akad ini punya konsekuensi yang berbeda-beda. Hibah punya konsekuensi, wasiat punya konsekuensi, pinjam punya konsekuensi, janji punya konsekuensi. Beda konsekuensinya, jangan dianggap sama, apalagi nggak bisa bedain. Hibah, wasiat, apa bedanya? Tuh ngerti. Hibah sama janji apa bedanya? Tuh ngerti. Hardolin, dahar modal, ulin. Orang bodoh mah hidupnya aja tuh kayak mati, nggak berguna. Hidup dia tuh hidup sih, nggak, orang tuh nggak pada kenal juga gitu, nggak pada tahu gitu. Tapi kalau kita bermanfaat bagi orang, punya ilmu, nah, matinya aja kayak hidup. Kan ulama itu gitu ya. Imam Syafi'i kan kayak hidup ya, disebut-sebut terus, Pak. Kitabnya dibaca-baca terus, Imam Ghazali. Nah, orang bodoh tuh nggak mau belajar tuh. Hidupnya aja udah kayak mati gitu. Nggak dikenal, nggak berguna juga gitu. Nah, kita jangan sampai termasuk golongan itu. Minimal kita memperbaiki diri gitu. Nah, ini harus tahu bedanya. Contoh lagi, sengketa perselisihan harta. Gono gini. Nah, kasih sebagai nafkah atau kasir. Ini tuh ngasih ke istri tuh apa sih? Sebagai nafkah, pindah milik berarti konsekuensinya. Atau sebagai kasir. Kalau kasir berarti cuma nitip ya. Itu masih duit saya loh, Mah ya. Kamu yang ngatur. Itu beda, Pak. Jangan dikira, wah sama aja dah, ribet banget sih. Enggak, ini kita ilmu hukum. Kalau dari awal nggak mau belajar hukum ya sudah gitu. Ini mah ngejelasin hukumnya. Beda. Duitnya mah sama, duit Soekarno, biasa Soeharto gitu, sarua. Yang ngebedain mah akadnya. Ini nafkah. Ini sebagai kasir. Wah, tadi saya nggak kepikiran ke situ. Nah, itu nggak jelas, itu akad gurem itu namanya. Ya kalau, tapi begini ya, nggak setiap yang nggak belajar tuh terus hidupnya hancur, berantakan, nggak setiap gitu, Pak. Bapak ngebayanginnya juga jangan terlalu ekstrim. Oh, kalau nggak belajar hidupnya hancur, rumah tangganya hancur, nggak juga gitu. Bisa juga orang tuh yang nggak belajar bodoh gitu kan, hidupnya damai-damai aja gitu, Pak. Gitu. Cuman memang kalau orang nggak paham ilmu, ya kemungkinan dia terjerumus ke dalam banyak masalah gitu doang. Gitu. Cuman jangan sampai ketika ngelihat, oh si Eta tarang ngaji, gini kan, maksudnya nggak pernah ngaji, hidupnya enak-enak aja tuh, nggak ada masalah gitu kan. Jangan begitu juga pemahamannya. Itu ngaji mulu tapi masalah. Nah, kasih uang sebagai nafkah atau kasir, nginjemin atau hibah atau janji. Oh, itu beda itu. Contoh ini akad gurem nih, akad gak jelas. Nah, sengketa penyaluran dana, ini sedekah, zakat atau wakaf, beda ya. Sedekah, zakat, wakaf, beda lagi. Sedekah khusus atau sedekah umum, beda lagi nggak? Beda lagi. Tuh. Ini untuk masjid saja atau sosial, atau gimana ini? Nah, itu dari akad itu. Ya duitnya mah sama emang. Saya awal-awal bingung begitu, non bedanya sih. Santai tata keneh gitu. Ya itu beda di akad. Dan akad itu disesuaikan dengan konsekuensi, bukan cuma ngomong. Ingat nih penting nih. Sebab orang suka ngomong gini, yang penting akadnya tadi ya. Iya benar, emang penting akadnya, tapi coba hakikatnya gimana? Jangan cuma akadnya doang.
Bisa dipahami nggak nih? Ya. Ada orang ngomong, yang penting akadnya katanya. Tapi pas dicek konsekuensinya berbeda dengan akad yang diucapkan. Itu. Ini akadnya bagi hasil loh, Tad. Ini mah akadnya kan yang penting akadnya kan. Ya bener, Ustaz nganggu bener. Cuman gimana coba skemanya? Gini. Nah, itu bukan akad itu. Jadi jangan gini ya Bapak tuh. Anda tuh ngomong akad, tapi nggak paham konsekuensinya. Konsekuensi akad, misalnya ngomong akad bagi hasil. Berarti kalau akad bagi hasil konsekuensinya apa? Untung rugi ditanggung bersama. Ngomongnya bagi hasil, tapi konsekuensinya dijamin modal itu. Berarti ini bukan yang penting akadnya, Anda salah akad. Paham nggak nih? Ini penting nih. Saya dulu kayak waktu zaman salah paham begitu. Yang penting akad, yang penting akad. Saya kayak bingung, maksudnya gimana nih yang penting akad tuh? Oh, ternyata sesuaikan dengan konsekuensi. Lihat akad, kenali akad dari hakikatnya atau konsekuensinya. Ini rumus berpikir. Jadi orang ngaji itu punya rumus berpikir. Oh, ini rumusnya gini, kaidahnya. Jadi kalau orang nggak ngaji, nggak punya kaidah, cara berpikirnya tuh muter-muter gitu kan. Pokoknya sakanya orang kia, pokoknya mangga gitu. Gitu kan. Itu. Makanya sebenarnya mah debat sama orang bodoh tuh jangan sebenarnya. Makanya para ustad nggak mau debat di Facebook tuh. Nah, masa saya harus debat sama yang bisa jadi tuh dia nggak ngerti agama gitu kan, nggak bisa baca kitab. Masa saya layani debat sama dia? Paham nggak? Misalnya Gus Bahan nih ngomong ya di YouTube atau di yang ngedebatnya gitu kan orang nggak ngaji juga gitu. Ngapain Gus Bahan ngejawabin yang kayak gitu? Gitu. Makanya sebenarnya debat di Facebook itu hindari Pak. Kita tuh ngumpul sama yang nggak selevel kadang gitu Pak. Hindarin aja. Nah, kalau mau debatnya yang selevel. Anda oke, Anda dokter, oke kita dokter. Kan jadi enak ngobrol di debatnya. Kalau sama-sama ngerti, takluk nanti oke. Saya menyerah betul ini. Saya mengakui gitu. Ini buat kerenan doang ini mah. Saya malah ribet ini mah. Tetap harus ada pencitraan. Hah? Iya. Gitu. Kesannya berbeda. Kalau ini luas, jadi view-nya tuh saya kadang pinggir dulu. Kalau ini kan set gitu view-nya. Lanjut. Nah, sengketa perselisihan biaya, pinjam atau sewa, beli hutang, kredit, atau cash. Nah, ini harus jelas. Ini mau ngapain ini? Gitu. Urgensi akad itu sama seperti niat. Nah, sama-sama menentukan jenis pekerjaan. Kejelasan akad akan membedakan antara beli dengan akad sewa. Begitu pula kejelasan niat juga akan menentukan jenis ibadah. Apakah sholat subuh atau sunnah. Apakah puasa sunnah atau wajib. Apakah iktikaf atau nongkrong di masjid. Kan nongkrong di masjid sama iktikaf sama ya, sama-sama duduk kan. Yang bedanya di niat ya. Gitu. Nah, jangan bilang gini, riba tuh sama nggak riba tuh sama aja, itu juga itu sama aja. Kan ada orang apa bedanya sih? Cuma gitu-gitu doang sama aja sih. Gitu. Ya beda akadnya. Sama kayak ibadah. Duduknya sebagai iktikaf apa nongkrong, apa cuma ngobrol. Sholat juga 2 rakaatnya sama ya. Mirip-mirip gitu kan. Yang ngebedain apa? Iya. Ajan asar sama ajan maghrib mirip ya? Iya, bukan mirip sama ya. Nah, jangan pakai argumentasi gitu. Saya buka asar aja kan sama-sama ajan katanya. Nggak beda gitu. Gitu Pak. Jadi urgensi akad sama dengan urgensi nih. Niat. Sama-sama penting. Kalau akad penting membedakan muamalah, kalau niat penting dalam membedakan ibadah. Ini. Saya ini kalau karena ngulang lagi, ngulang kan ya? Saya jadi makin ngolotok. Pak, itu rahasianya, Pak. Semakin paham tuh kita, semakin banyak ngulang.
Rahasianya di situ. Makin tajam pikiran. Saya awal-awal emang bisa nerangin lancar. Puyeng juga gitu. Cuman karena kita sering diulang, logika terasa terlatih. Masuk ilmu. Gitu, Pak. Semua pekerjaan tersebut bisa dibedakan tergantung yang kopi itu, punten dah. Nah, kopi itu dah. Kopi hidung weh. China setengah we nya. Punten ya. Diaduk apa enggak? Hah? Diaduk apa enggak? Hah? Kan gini. Semua pekerjaan tersebut bisa dibedakan tergantung dari akad dan niat. walaupun pekerjaannya serupa. Mas sebenarnya ngaji di kulpit tuh kalau ilmunya nggak masuk kebangetan, Pak. Kebangetan. Ustadznya sering ngulang, ya. Itu. Ini kemungkinan dua. Satu emang ngalamun. Sekarang udah ngalah. Satu emang ngalamun. Dua tara hadir, gitu. Tiru hadir ge sebenarnya nggak fokus. Gitu. Ngantuk. Bener, kebangetan kalau ngaji kulpik tuh ilmunya kagak masuk tuh kebangetan gitu. Atau emang sama? Hah? Gak bakat ya? Masa nggak bakat? Hah? Masa nggak bakat? Bakat Banjar mah. Hah? Bakat. Insyaallah. Hah? Cocok tuh. Cocok Ustadz Anjar LCMA. Berat. Berat ya. Saya angkatin, Pak. Hah? Amin gitu aja, amin. Mancing mana ya? Ya kalau nggak Banjar anaknya Banjar ya. Amin. Ibnu Anjar. Tapi jahullah. Lain rahimahullah ya. Nah, sekarang rukun akad. Rukun akad. Dua pihak yang berakad. Satu ahliyatul wujub. Ahliyatul wujub itu apa? Pantas nerima hak dan kewajiban. Dua ahliyatul ada. Kepatutan dalam melakukan transaksi. Gitu aja gampangnya. Kepatutan seseorang untuk melakukan tindakan pada harta. Jadi gampang gitu. Ahliyatul wujub tuh orangnya tuh punya hak dan kewajiban. Dia tuh pantas nerima hak dan menerima kewajiban, menerima hak dan melakukan kewajiban. Ahliyatul ada orangnya pantas melakukan tindakan pada harta. Jadi ahliyatul wujub tuh gini, ahliyatul wujub tuh gampangnya akil balig, orang sudah pantas menerima hak dan kewajiban. Ahliyatul ada orangnya pemilik, dia yang tindakan pada harta. Ini saya berhak gak melakukan tindakan pada harta ini? Berhak. Dan saya ahliyatul wujub, sudah akil. Saya ahliyatul wujub, balik berakal. Tapi enggak ahliyatul ada. Saya jual. Memang balik berakal, tapi kamu bukan melakukan transaksi, melakukan tindakan pada harta tersebut, gitu Pak. Ini bahasa fikihnya gitu Pak. Sama saya awal-awal bingung nih ahliyatul wujub, istilah-istilah begini puyeng gitu. Istilah-istilah kitab fikih ini. Objek akad. Nah ini rukun akad jadi dua pihak yang berakad. Dua objek akad. Jelas keberadaannya. Iya jelas, jangan sampai jual beli yang nggak jelas, nggak ada. Jual beli, tuh burungnya lepas tuh, saya jual loh gitu. Anggap sendiri. Oh ikannya di sungai ya, ambil sendiri ya. Itu sungai bapak saya kok. Tuh hutan, kijangnya di hutan, wah, tangkap sendiri dah, gitu. Nggak bisa. Jadi nggak jelas objeknya. Gitu. Dan dibolehkan syariat, berarti barangnya halal gitu. Ya. Ada barangnya jelas, babi misalkan, tapi kan nggak halal, ya nggak bisa. Terus dapat diserahkan. Kalau tadi kan subjek pelaku akad ya,
pelaku akad, syarat pelaku akad. Ini kan rukun akad nih. Rukun akad pertama subjeknya, ahliyatul wujub, ahliyatul ada. Yang kedua objeknya. Ada jelas, dibolehkan syariat, terus barangnya dapat diserahin. Itu. Jual beli tuyul misalkan. Jual beli yang tidak dapat diserahkan. Ya tadi misalkan barang yang hilang dijual gitu kan. Barang yang nggak bisa ditangkap, yang susah ditangkap gitu kan. Atau jual beli atau tiga, sigot akad. Pernyataan kehendak. Sigot tuh pernyataan kehendak. Kehendak itu ijab kabul. Satu syaratnya dipahami jelas oleh kedua belah. Dua-duanya paham. Ya, kalau nggak paham gimana akadnya? Gitu kan. Itu. Yang satu ngomong Inggris, yang satu ngomong bahasa Indonesia. Yes gitu kan. Salah. Ya nggak bisa, akadnya nggak sah. Kesesuaian antara ijab dan kabul. Ijabnya saya serahkan ini, saya terima ini. Jadi kan yang diserahkannya barang A, berarti yang diterima juga barang A. Jangan ijab sama kabul beda. Saya nikahkan anak saya Fatimah gitu dengan Anda mahar sekian. Ya saya terimanya anak Anda Zainab. Nah, beda kan? Gitu. Naksirnya masih Zainab soalnya. Itu nggak sesuai antara ijab dan kabul. Makanya harus sesuai. Ijab apa? Kabulnya juga harus sama. Ijab A, kabul A. Jangan beda. Gitu. Saya jual laptop ini 5 juta. Ya, saya bayar 4 juta. Ya, nggak sesuai betul ya ijab kabul. Kredit. Nggak sah, karena nggak sesuai. Gitu. Sebenarnya gini Pak ya, ini. Kita sebenarnya nggak belajar pikir bisa jual beli nggak? Bisa nggak? Bisa kan? Ya itu yang saya tadi bilang tadi. Nggak berarti nggak tahu tuh jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan? Bisa, kita juga jual beli bisa, nikah bisa, nggak paham pikir nikah juga. Cuman bedanya orang yang belajar tuh cara berpikirnya lebih pinter gitu, lebih paham. Ngomongnya juga lebih pinter gitu. Dibanding orang yang cuma melakukan tapi nggak paham gitu Pak. Gitu. Nah kita pilihannya mau apa gitu. Jangan begini, saya udah bisa jual beli. Apa sih ini judulnya? Fikih jual beli. Kan bisa saya jual beli. Udah nggak usah belajar lah gitu kan. Coba judulnya tuh merakit komputer gitu kan, saya nggak bisa, baru dah gitu. Jangan begitu gitu Pak. Gitu. Walaupun udah bisa kan ini kan belajar teorinya gitu. Teori berpikirnya gitu Pak. Itu dulu saya waktu kuliah dulu waktu 2008 mikirnya begitu. Kan saya udah bisa, ngapain belajar? Cuma kan saya ingin sana memikir, salah aing baheula ya gitu kan. Bukan sekedar bisa melakukan, paham ya? Tapi kita paham logikanya. Itu. Misalnya saya ngerilis gini, fikih ijarah, fikih sewa menyewa. Pertanyaannya, sebelum belajar fikih ijarah udah bisa nggak nyewa? Udah bisa kan? Jadi ancur-ancuran kan nyewanya? Enggak kan? Ya bisa kan, jalan aja kan? Nah, jangan mikir, udah bisa. Apa sih itu pentingnya tuh? Datang dulu, dengerin. Nanti Anda akan paham. Nah nanti jadi pinter logika berpikirnya. Itu maksud saya Pak, belajar tuh Pak. Jangan ngukurnya dari, kan saya udah bisa, udahlah nggak usah belajar gitu. Lanjut, tersambung dalam satu majelis. Nah, kan bapak-bapak udah tahu ya selama ini ijab kabul, tahu lah ya. Nah ini penjelasannya. Ijab kabul itu apa syaratnya? A, dipahami dengan jelas. B, kesesuaian antara ijab kabul. C, pernyataan pasti tidak ragu atau terpaksa. D, apa? Tersambung dalam satu majelis. Itu kan udah belajar fikih mah jadi paham. Ijab kabul itu syaratnya 4. Ini. Kan pinter ya?
Jangan cuma ya ijab kabul tuh pokoknya begitu gitu. Pokoknya salaman. Nah, nggak perlu ngaji nggak tahu gitu kan. Ini mah orang ngaji memahami. Sama-sama tahu. Ya mungkin dalam fikih klasik itu satu bayang video callan gitu zaman Imam Syafi'i nggak kebayang ya dimaksud satu majelis itu video callan. Tapi zaman sekarang fikih kontemporer bapaknya wali berarti ya walinya perempuan sah gitu Pak, sah gitu. Kata ke Bekasi itu mah dekat, akan nikah aja nggak mau hadir itu kebangetan. Oh. Ini ceritanya di Mesir, wah anaknya di sini. Gus Dur gitu, hah? Gus Dur gitu. Di Mesir, nah yang pikiran nikahnya, bapaknya. Iya, wakilnya. Calonnya tua banget. Jadi saksi apa? Jadi saksi. Saksi. Enggak, sama saja. Saksi gimana? Terkadang dalam beberapa kondisi tidak harus spesifik lafaz saya jual, saya beli. Yang penting saling memahami akad apa yang dimaksudkan. Maksudnya nggak harus spesifik. Saya jual, saya beli. Nggak harus spesifik gitu. Nih, bayarin. Udah selesai, yang penting saling paham. Maksudnya nggak harus saklek lafaz jual, lafaz beli. Kecuali akad nikah ya. Kalau akad nikah harus jelas, spesifik. Nikah, kawin, ankah tuka, zawaj tuka. Selain dari itu, ulama nggak sah. Saya, apa misalkan? Saya halalkan kamu gitu kan dengan anak saya, nggak sah akad nikah. Halalkan tuh apa Pak yang bener gitu, yang jelas gitu kan. Hah? Gitu. Saya tempelkan apalagi gitu. Saya satukan kalian dalam ikatan percintaan. Wah, apaan tuh? Jadi harus jelas lafaz nikah, kawin atau ankah tuka atau zawaj tuka. Gitu. Talak juga sama, harus jelas lafaznya. Cerai. Jadi lafaz yang sharih itu talak, cerai. Dua saja. Pisah itu enggak lafaz sharih. Pisah itu kan bisa jadi pisah ranjang ya. Pisah tempat. Mah, kita berpisah cukup sampai di sini. Iya, ibunya, istrinya mau pergi belanja gitu ke pasar gitu. Dia pulang kan berpisah kan? Ya bahkan berpisah itu maknanya kinayah. Kinayah itu tidak jelas. Maka harus jelas. Cerai itu sah itu harus jelas. Lafaznya itu tolak sama cerai. Tapi kalau jual beli nggak harus jelas lafaz jual atau beli. Yang penting saling paham. Gitu. Beli di warteg contohnya, minta lauk Pak, nasinya bungkus 3. Minta kan ya? Nah, nggak langsung pulang kan, makasih Bu ya. Gitu. Dadah gitu kan. Langsung dikejar gitu, ngoling gitu. Gitu. Terus apa lagi? Jangan ijab dan qabul terpisah jarak waktu yang memutuskan transaksi. Nah, ijab qabul juga selain harus tersambung, satu harus satu majelis, dua juga harus tersambung. Jangan misah waktunya jeda. Cuman kadang kebangetan si penghulu tuh, sampai napas doang, saya nggak usah balik lagi katanya gitu. Orang cuma ngambil, saya terima, nggak sah katanya, harus nyambung katanya. Jadi pas harus dijawabin begitu. Itu salah itu kata Ustaz Sorot, wah itu penghulu belajar dari mana katanya. Belajar dari mana? Pinteran juga pengantinnya lulusan Lipia katanya penghulu. Penghulu bilang nggak sah katanya, baik lagi katanya, harus nyambung katanya. Nggak begitu juga, yang penting masih dipahami itu tuh satu kesatuan gitu Pak. Ya kira-kira ntar lu Pak ya saya ngopi dulu gitu kan.
Terus saya ke toilet dulu ya, atau nerima telepon dulu, ntar dulu. Lalu ya balik lagi itu mah, karena terputus ijab kabulnya. Nah, jual beli nggak segitunya kalau jual beli mah. Yang penting masih dalam satu majelis. Gitu. Nggak terputus. Terus tujuan akad apa? Memindahkan kepemilikan. Memindahkan barang disertai imbalan. Apa itu? Jual beli. Nah, coba jual beli itu apa? Memindahkan kepemilikan disertai imbalan. Tuh, jadi tahu definisinya. Ini Arabnya saya nggak tulis, saya nggak hafal Arabnya. Kalau ustadznya ngelotok kitabnya memang harusnya apa lama definisinya. Tabadulil mal bi'iwadin. Nah, gitu contohnya. Tukar menukar harta bi'iwadin dengan imbalan. Itu definisi jual beli, Pak. Kan kalau nggak ngaji coba, jual beli apa? Ya jual beli itu ya saya bayar dia beli, dia nyerahin barang kan gitu ya paling kita jawabnya ya. Coba kalau udah ngaji, tabadulil mal bi'iwadin. Tukar menukar harta disertai bener nggak, Pak? Iya kan, tukar menukar harta kan? Pakai imbalan kan? Coba imbalannya dihilangin. Ya bukan jual beli berarti kan? Barter doang kayak gitu kan. Ya atau hibah lebih tepatnya, tanpa imbalan itu berarti cuma tukeran doang gitu kan. Terus apa lagi tuh? Memindahkan hak guna pakai disertai imbalan. Benar nggak? Memindahkan hak guna pakai disertai imbalan. Nah, ini hak gunanya kan pemiliknya. Saya pindahkan nih hak gunanya. Barangnya masih milik saya. Benar nggak, Pak? Sewa, mobil saya disewa. Barangnya ainnya, ini bahasa fikihnya, milik saya. Tapi manfaatnya milik yang nyewa. Benar nggak? Nah, kalau jual beli memindahkan dua. Memindahkan ain barangnya, juga memindahkan manfaatnya. Gitu, Pak. C. Nah, ini definisi sewa tuh, ingetin. Memindahkan hak guna pakai disertai imbalan. C. Memindahkan hak guna pakai tanpa imbalan. Yang nginjemin doang. Hak guna pakainya dipindahin nih ke Panjar. Tapi nggak pakai imbalan. Gratis. Penting minjemin doang kan? Itu. Tapi ini simulasi doang, Panjar. Memindahkan kepemilikan barang dan dikembalikan dengan yang semisal. Qard itu. Ya hutang. Minjem kopi, berarti hutang kopi. Dibalikinnya kopi. Nah, berarti kalau memindah kepemilikan barang dan dikembalikan dengan anggur segini, ngutang anggur segini, balikinnya anggur segini. Berarti itu namanya. Kalau ditukar sama barang lain, itu namanya jual beli. Ini Panjar punya ini, saya punya ini, tukeran. Nah, berarti kan ya, tukar menukar harta kan? Nah, tukar menukar harta tapi tidak sejenis kan? Nah, itu namanya jual beli. Itu. Ketika akad, nah ini beda-beda nih tujuan akad tuh, contohnya tujuannya. Maksud saya gini, jual beli, sewa, pinjam, utang itu beda konsekuensinya. Karena beda konsekuensi, ya berarti beda tujuan akad. Gitu kan. Nah, akad itu menentukan tujuan. Gitu. Ketika akad dikatakan tidak sah, maka itu berarti tujuan akad tidak terpenuhi. Akadnya nggak sah, akad jual belinya nggak sah. Maka tujuan memindahkan kepemilikan barangnya terpenuhi nggak? Tidak. Akad nikahnya tidak sah. Berarti akad yang tidak sah itu tujuan akad itu tidak terpenuhi. Kan tujuan akad nikah apa? Halal. Nah, kalau dibilang tidak sah, terpenuhi tidak? Tidak. Itu, Pak. Kata lainnya, barang tidak sah sebagai milik pembeli dan uang tidak sah sebagai milik penjual. Bisa dipahami ya? Sekarang perbedaan akad dan janji. Coba lanjut Pak Bina baca.
Alhamdulillah. Mingguan itu tadi. Iya. Saya nggak baca. Bismillah. Dari sini dari ketik akad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika akad dikatakan tidak sah, maka itu berarti tujuan akad tidak terpenuhi. Perbedaan akad dan janji. Salah nih saya. Bawahnya. Oh ini baik. Perbedaan akad dan janji. Akad itu kesepakatan kedua belah pihak, penjual dan pembeli, pemilik barang dan penyewa. Janji itu komitmen satu pihak, komitmen terhadap diri sendiri akan melakukan sesuatu. Ya. Komitmen janji itu hanya untuk yang berjanji saja, sedangkan yang dijanjikan tidak memiliki komitmen apapun, hanya sekedar menunggu saja. Nah, dah. Akad itu komitmen dua pihak. Pihak yang berakad dua itu. Tapi kalau janji itu komitmennya cuma satu pihak. Siapa? Yang berjanji. Yang dijanjikan nggak punya komitmen apapun. Hanya nunggu doang kan? Ya. Nah, di sini Pak, Anda bisa paham nih. Kenapa akad itu mengikat, sedangkan janji itu tidak? Karena akad itu mengikat dua belah pihak. Komitmennya dua belah pihak. Saya berkomitmen ngejual ini. Ya Anda komitmen dong, bayar kan gitu ya. Lah kalau janji mah komitmennya satu pihak. Pihak yang ngomong berjanji doang. Yang nerima janji apa komitmennya? Ya nggak ada komitmen, nunggu doang. Gitu. Makanya di situ tidak mengikat. Nah, di sini dasar logikanya. Mungkin kalau pertama kali dengar mah janji tidak mengikat. Raku gitu. Belum sampai ilmunya. Lanjut. Gitu. Sedangkan akad itu komitmen kesepakatan kedua belah pihak, maka kedua belah pihak itu punya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, punya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Gitu. Nih, Pak Wahyu tuh pegang nggak apa-apa tuh. Nih, apa Pak? Ini. Apa tuh? Udah. Nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa. Saya dua jadi gini tuh. Ini minjem apa nih? Jual beli aja 5 juta nggak apa-apa. 2 juta nggak apa-apa. Tempo. Ini coba terus baca lagi terus. Memenuhi akad itu hukumnya wajib karena sifat akad itu sudah mengikat. Akad jual beli, akad nikah, akad wakaf, akad hibah dan lain-lain. Terus? Semua akad itu telah mengikat melahirkan konsekuensi hukum di bawah ini. 1. Pindah kepemilikan. 2. Ada hak dan kewajiban. 3. Tidak bisa dibatalkan sepihak. 4. Berkonsekuensi hutang. 5. Berkonsekuensi dapat penuntutan atas hak dan kewajiban. Nah, kalau akad itu konsekuensinya jadi hutang, Pak. Benar nggak? Ya karena sudah akad. Mengikat. Tapi kalau janji mah gimana ceritanya kok jadi hutang? Saya janji ya, ntar saya kasih motor kamu. Terus saya berubah pikiran, ya nggak jadi hutang lah. Hutang harta gitu. Kapan minjem duit, kapan pakai motor gitu kan. Yang ada tuh hutang moral gitu. Lanjut. Terus Urutan komitmen melaksanakan sesuatu. Urutan paling atas berarti paling mengikat. 1. Nazar. 2. Sumpah. 3. Akad. 4. Janji. Dan terakhir niat. Kita bahas satu persatu. nah, urutannya apa? Nazar, sumpah, akad, janji, dan niat. Ya. Itu urutannya apa ya? Ya. Apa pertama? Nazar, sumpah, Apa? akad, janji, niat. Nah, itu udah hasil ngurutin saya tuh. Nazar itu paling kuat. Karena janjinya pada Allah, pakai sumpah lagi nazar tuh biasanya. Ngebatalin nazar itu sebagian ulama bilang nggak bisa. Kalau udah nazar itu nggak bisa dibatalin. Jadi hutang terus kalau belum dikerjakan. Saya berjanji demi Allah, saya akan ini apabila dikabulkan ini. Dikabulkan. Oh, jadi hutang itu. Bahaya emang. Di film Mahabharata. Ini saya ada dapat ilmunya di film Mahabharata. Yang namanya Bhisma yang agung. Itu dia
ceritanya mau jadi putra mahkota. Nah, Episode mau berapa jadi itu Pak putra Ustadz? mahkota. Hah? Episode berapa itu? Nggak apa saya. Awal udah ini. Bawa plastister ke rumah ya. Nah, ya si Bisma itu mau jadi putra mahkota. Nggak jadi putra mahkota. Kenapa? Karena calon istri bapaknya, ya bapaknya itu kan nikah lagi nih. Ibunya si Bisma itu udah meninggal. Raja ini menikah lagi sama seorang perempuan namanya Saraswati. Itu. Nggak mau si Saraswatinya. Alasannya apa? Kata si Saraswati, berarti kalau saya punya anak sama kamu, anak saya nggak jadi raja. Yang jadi raja anak kamu yang pertama, Bisma yang agung itu. Kamu kalau mau nikah sama saya, kamu harus janji. Itu. Janji anak saya lah yang akan jadi putra mahkota, bukan anak kamu yang pertama. Raja kan nggak mau, wah nggak bisa meski bagaimanapun si Bisma anak saya gitu kan. Tapi si raja itu cinta banget sama Saraswati tuh. Uyang tuh mikirin terus tuh bapaknya tuh. Gelisah gitu kan, lagi rapat, lagi kerajaan tuh. Si Bisma tuh ngeliatin ini bapak saya kenapa gitu kan. Ini kayaknya kesemsem ini katanya janda. Agak ngopi ya. Iya janda nggak janda sebelah katanya. Nanya sama Janda bapaknya, sebelah yang mana? Bapak kenapa bapak ini murung terus? Enggak, anda nggak apa-apa, naku. Ceritakan ke saya bapak, saya nggak kuat melihat ayah menderita seperti ini. Tolong ceritakan kepada saya. Nggak mau, bapaknya nggak mau. Karena kan nggak enak ya nyeritainnya. Masa nyeritain itu calon ibu kamu nggak mau nikah sama bapak kecuali yang jadi raja tuh anaknya, bukan kamu. Kan nggak enak sama anaknya gitu. Akhirnya ketahuan juga tuh sama si Bisma. Oh, jadi ini alasannya bapak saya murung tuh sebagai raja. Akhirnya si Bisma datang ke Saraswati. Tolong kamu nikah sama bapak saya. Wah, buat apa saya nikah kalau anak saya nanti cuma jadi pembantu kamu? Kan gitu ya? Berarti adik-adik tirinya, adik sebapak ya, cuma jadi pembantu kamu. Oh, gitu. Kamu ingin anak kamu yang jadi raja. Oke, baik. Langsung dia ngiris ininya nih. Ngiris kan sumpahnya India gitu ya. Ini saya mau nerangin nazar ini. Maksud saya ini. Bukan film ya. Bukan cerita film gitu. Sabar makanya jangan sujon dulu. Usah nyeritakan film. Langsung si Bisma itu ngiris pisau nih sini. Apa sumpahnya bukan demi Allah dulu gitu kan sumpah. Demi langit dan bumi, demi bapakku dan ibuku, demi nyawaku gitu loh ya macam-macam tuh disebutin tuh dewa-dewa katanya. Saya Bisma katanya. Dengan ini menyatakan kemerdekaan bukan itu. Dengan ini menyatakan bahwa saya selamanya tidak akan menikah. Langsung tuh guntur ya jeger gitu kan. Gitu. Nah di situ tuh akhirnya kan si Saraswati jadi mau kan. Karena kan sumpahnya tuh satu nggak nikah, dua nggak jadi pangeran mahkota aja nggak jadi raja. Berarti kan kalau nikah nggak punya anak gitu ya. Ini mahkota. Gitu. Yang jadi raja tuh akhirnya kan itu. Kurawa atau itu dari situ Pak. Itu serius Pak konsekuensinya Pak. Itu serius konsekuensi. Kan bukan keinginan ya, sekedar sumpah. Ini nazar menepati urutan pertama. Apalagi udah dikabulin sama Allah kan ya? Iya. Kan udah dikabulkan jadi PNS. Sayang juga nih 20 juta nih. Nggak bisa ditarik. Lanjut. Kita bahas satu persatu. 1. Nazar. Hukumnya wajib dan mengikat. Tidak dilakukan harus bayar kafaroh, bahkan jadi hutang selama belum ditunaikan. 2. Sumpah.
Hukumnya wajib dan mengikat, tidak dilakukan harus bayar kafaroh. Setelah bayar kafaroh maka sumpah bisa dicabut dianggap selesai. Nah. Tapi jika belum bayar kafaroh, maka kewajiban melaksanakan sumpah terus mengikat dan jadi hutang. Nah, kalau sumpah bisa dibatalin mah dalam Islam mah. 3 hari puasa. Sebanyak pernah bersumpah. Sumpah sekali batal berarti 3 hari puasa. Ini Pak Ustadz masalahnya saya sering bersumpah gitu. Ini udah ke 250 kali sumpahnya ngebohong mulu. Kali tilu. Kali 3. Nah, harusnya tuh bukan nggak boleh ya, bukan sibuk dengan kemis. Kalau tukang ngobrol sumpah harusnya sibuknya puasa apa? Daud. Bukan puasa Daud, puasa kafaroh. Kafaroh. Pura-puranya puasa Daud gitu kan nggak enak kalau ini puasa kafaroh. Dia kan ketahuan banyak melanggar sumpah. Aku mau makan terus aku baca lagi tadi. Modelnya bisa di Daud gitu. Orang ngelihatnya Daud sebenarnya itu bisa niat bareng bisa dapat niatnya. 2 niatnya. So. Misalkan masa-masa sunnah ya. Gitu. Lanjut terus. 3. Akad. Hukumnya wajib dan mengikat, tidak bisa dibatalkan sepihak kecuali atas kerelaan dua belah pihak yang berakad, maka akad batal. Nah. Harus kerelaan dua belah pihak baru batal. Akad Kalau janji kan sendiri. ya sendiri aja yang ngebatalin. Kalau akad kan harus 2 pihak, Pak. Ya. Udah akad deal, janji. Ya, bukan akad maksudnya. Ya nggak bisa. Batalnya. Ya itu nggak ridho, nggak bisa batal, dosa. Tapi kalau janji kan 1 pihak saja komitmennya. Terus lanjut. Janji. Ulama beda pendapat. Mazhab Maliki wajib memenuhi janji, tapi tidak berkonsekuensi hutang. Nah. Ulama tidak wajib dipenuhi, hanya sunnah dan tidak mengikat. Nah, mazhab Maliki janji itu wajib dipenuhi. Tapi sekalipun wajib tidak berkonsekuensi jadi hutang. Jamaah mazhab Maliki gini, saya tapi janji ya, saya kasih motor ya. Wajib dipenuhi, tidak dipenuhi Dosa Maliki. Tapi sekalipun menurut mazhab Maliki wajib, tetap konsekuensinya tidak jadi hutang. Maksudnya cuma dosa doang, dia dosa tidak memenuhi janji. Ya. Tapi tidak berarti dia jadi punya hutang, paham nggak? Ya. Kalau mati harus bayar motor, paham nggak nih Pak? Ya. Nah di kita ini salah pahamnya janji itu udah mah wajib dianggap juga hutang. Seolah-olah hutang bukan hutang moral, dianggapnya hutang harta, gitu. Paham Pak ya? Paham. Jadi mazhab Malik itu wajib memang, tapi wajibnya tidak berkonsekuensi hutang. Lanjut. Apabila tidak dilakukan maka tidak berdosa, hanya makruh dan tidak berkonsekuensi hutang atau tuntutan hukum ke pengadilan. Memenuhi janji hanya sekedar beban moral, secara sosial dianggap pembohong. Kecuali janji yang menimbulkan kerugian materi atau mudorot kepada orang lain maka wajib dipenuhi. Nah, Janji kalau mengakibatkan mudorot harus dipenuhi memang. Dan tergantung nih kasus-kasusnya, contohnya mudorot tuh ya orang udah banyak keluar duit, udah banyak keluar harta, ternyata janjinya bohong. Misalkan gini lah gampangnya. Saya janji ya kalau kamu datang ke Solo, ntar saya kasih SMK. Jauh-jauh dari Kerawang ke Solo. SMK tadi. Nggak dikasih SMS, nggak ada. Bohong katanya saya mah, cuma pencitraan doang. Gitu kan. Gimana sih ini teh? Nah, wajib tuh dipenuhi. Karena apa? Orang udah jauh-jauh ya. Nah, jadi janji yang harus dipenuhi itu janji yang benar-benar sudah menimbulkan madarat bagi orang lain. Lanjut, terus. Janji bisa dibatalkan secara sepihak oleh orang yang berjanji. Jika banyak orang yang berjanji namun tidak dipenuhi, maka dia berdosa karena berbohong sejak awal. Bukan berdosa karena tidak bisa memenuhi janji. Nah, jadi kalau orang banyak janji, kemungkinan berarti dia dari awal memang tukang bohong. Tapi kalau orangnya kadang kala gitu ya, bukan kadang kala. Dia sewaktu-waktu gitu ya, sangat jarang tidak menepati janji, ya berarti bukan pembohong. Emang bener dari awal tuh, bener saya akan kasih motor, tapi berubah pikiran. Nggak dosa itu mah. Yang dosa mah emang dari awal bohong. Itu. Lanjut, Janji itu sebenarnya bisa jadi berpahala karena merupakan sebuah niat baik akan melakukan sesuatu yang berupa ibadah atau hal mubah lainnya atau jual beli
jual beli, sedekah, hibah, silaturahmi, menikah dan lain-lain. Justru sebenarnya orang yang banyak janji itu ini dengan catatan orangnya nggak niat bohong dari awal ya, yang beneran. Orang yang banyak janji itu sebenarnya mah dia punya niat baik. Ya. Karena mau ngasih, cuman keadaan nggak memungkinkan. Ada tetangga bapak saya haji, ngomong ke bapak saya, "Tar, saya umrohin ya," katanya. Ke bapak saya. Nah, entah kenapa nggak diumrohin sampai sekarang gitu. Bapak saya kayaknya ilmu janji ini belum nyampe bapak saya. Ngomong, "Oh itu jadi hutang." Saya malah ngomong lah gitu kan, saya nggak mau debat juga. Masa saya nerangin bapak saya gitu. Ya kan gini rumusnya Pak, nggak mentang-mentang ustaz terus kita fitnah dia ngerti semua kan. Ada aja ilmu yang nggak sampai. Makanya jangan ustaz otomatis ngerti semua ilmu agama gitu. Ayo tanya semua ke dia gitu kan. Nggak pakai klasifikasi ustaz di ilmu ini gitu. Kan di kampung begitu ya? Ya. Hah? Ya pokoknya ustaz aja gitu kan. Ini Ustaz Iqbal. Ya saya sih dipitnah seneng ya, saya sering berulang-ulang. Saya kalau dipitnah ngerti tafsir, fikih, hadis ya saya sih seneng aja gitu. Cuman ya saya ketawa aja gitu. Ya kok nanya ke situ. Nah, itu ke saya gitu. Gitu. Lanjut terus. Dapat kita katakan bahwa orang yang banyak berjanji boleh jadi adalah orang yang ingin banyak berbuat kebaikan lalu diucapkan kepada orang lain. Kesimpulannya, janji di mata hukum agama ulama khilaf antara sunnah atau wajib. Secara hukum positif, negara tidak berkonsekuensi apapun. Kecuali jika janji itu menyebabkan orang lain melakukan sesuatu dan jika tidak dipenuhi janji itu maka berakibat mudorot bagi orang yang dijanjikan. Kalau hutang bisa nggak perdata dituntut? Bisa ya? Hutang 200 juta, bisa untuk perdata? Kalau janji ngasih 200 juta terus nggak dipenuhi, bisa nggak tuntut tuh? Dilaporin ke polsek, "Pak dia janji Pak, ngasih 2 tidak nggak dikasih sekarang." Benar. Mana ada hukumnya, nggak ada gitu. Yang ada tuh perjanjian akad bukan fokus janjinya Pak. Yang dituntut tuh akadnya, udah tanda tangan, udah salaman, udah foto-foto, udah rapat meeting lah gitu ya. Ternyata batal proyeknya sepihak, bisa dituntut nggak? Bisa. Ya, kalau janji dinikahi, nggak dinikahi, nggak bisa dilaporin tuh ke polisi gitu. Berarti harus tanda tangan ya Ustaz? Hah? Harus tanda tangan berarti. Ya kira-kira apa yang membuat kuat di mata hukum? Ke notaris gitu buat janji menikahi. Nggak percaya banget sih sama gua katanya gitu kan. Kayaknya udah putus duluan ya apa kalau disuruh gitu mah Pak. Gitu. Terus lanjut. Contoh, janji membeli setelah dibelikan barang tapi tidak jadi membeli, maka janji yang membuat orang melakukan sesuatu dan berpotensi merugi atau mudorot harus wajib ditunaikan. Bedakan janji memberi hibah tapi tidak ditunaikan dan orang yang dijanjikan pun tidak dirugikan secara materi atau tidak terkena mudorot, maka janji seperti ini tidaklah wajib ditunaikan tapi sunnah. Tabel perbedaan janji dan akad. Janji, komitmen diri sendiri. Akad, komitmen kedua belah pihak. Janji, sunnah atau wajib ditunaikan. Akad, wajib ditunaikan. Janji, rencana di masa depan. Akad berlaku saat itu juga ketika selesai akad. Janji, ranah akad tabaruat, sosial kebaikan. Akad, sebagian akad itu merupakan akad muawadot, bisnis komersil cari untung, saling mendapatkan timbal balik. Nah gini, jadi janji itu akadnya tabaruat, akad sosial janji mah. Maksudnya janji itu sebenarnya bukan akad, tapi kalaupun dimasukkan akad, masuknya ranah sosial. Karena satu pihak, kan sedekah satu pihak ya. Nah kalau jual beli mah akad yang mengikat, gitu dua belah pihak. Lanjut terus. Janji berlaku hanya ketika ditunaikan. Ketika belum ditunaikan maka tidak berkonsekuensi apapun. Hanya beban moral sosial. Tidak bisa dipaksa secara hukum agama ataupun negara kecuali janji yang mendatangkan mudorot. Akad. Selesai akad berlaku hukum akad tersebut. Ada hak dan kewajiban. Mengikat secara hukum agama atau negara. Contoh perbedaan di bawah ini.
janji nikah, janji jual janji janji jual, janji beli, sewa, gadai, hibah, wakaf dan lain-lain. Akad nikah, akad jual beli, akad sewa, akad gadai, hibah, wakaf dan lain-lain. Maksudnya gini, sewa, ada janji sewa, ada akad sewa. Yang beli, ada janji beli, ada akad beli. Nah itu beda itu. Terus lanjut. 5. Niat. Ulama sepakat yang namanya niat itu dalam hati. Niat itu adalah keinginan yang terlintas dalam hati, belum diucapkan atau dilakukan. Sebab jika sudah diucapkan atau dilakukan, maka itu namanya sudah jadi perbuatan, bukan disebut niat lagi. Niat hibah wakaf berarti hanya lintasan keinginan ingin memberi. Niat menikahi berarti hanya lintasan keinginan ingin menikahi. Niat membeli atau menjual berarti hanya lintasan ingin membeli atau menjual. Niat membunuh atau mencuri berarti hanya lintasan ingin melakukan kejahatan. Jika niat itu diucapkan sendirian atau di hadapan orang lain, maka bisa menjadi A. Janji, ada konsekuensi hukum. B. Akad, ada konsekuensi hukum. C. Nazar, sumpah, ini semuanya ada konsekuensi hukum. Nah, jadi gini, niat Semua itu, ya, niat itu baru sekedar lintasan hati. Tapi kalau niatnya diomongin, ya bisa jadi akad, bisa jadi janji. Jadi kalau udah diomongin mah udah berubah tuh dari awalnya lintasan hati cuma niat. Kalau udah diomongin mah ya jadi akad. Atau bisa jadi janji. Atau bisa jadi nazar. Lanjut terus. Maka dari itu bukan jadi niat lagi. Niat itu hanya lintasan keinginan dalam hati. Nah, hukum orang berat ingin melakukan sesuatu maka itu tidak berkonsekuensi apapun. Nah, orang niat ingin sesuatu tidak ada konsekuensi apa. Saya hayang nikah. Apa konsekuensi hukumnya? Ya, apa enggak ada. Itu bikin Cuma niat doang. sakit serat. Aduh. Saya ingin beli, ya nggak ada konsekuensinya. Cuma di hati doang. Ya. Bahkan niat jahat pun tidak berkonsekuensi dosa. Kan dalam hadis gitu. Iya. Kalau niat jahat cuma niat doang tapi nggak dilakukan, Tidak jadi dosa. Tapi ditinggalkan justru jadi pahala. Belum dicatat dosa, niat doang. Tapi kalau niat baik sudah dicatat pahala. Kalau dikerjakan nambah 10 kali lipat. Itu adilnya. Misalnya niat ya, Masih. yang balik balik gitu kan misalkan. Aja dah lila yo. Itu. Nah, itu cuma niat doang, Pak, nggak dicatat sama Allah. Pulang berarti dapat pahala ya. Dapat pahala nggak jadi ya pulangnya gitu. Terus lanjut. Baik konsekuensi sosial, hukum agama maupun hukum positif. Singkatnya, niat itu tidak dianggap sama sekali. Konsekuensi niat hanya wilayah hisab antara hamba dengan Tuhannya. Orang lain tidak akan tahu. Jika niatnya baik, maka sudah mendapatkan pahala. Jika niatnya buruk, berdosa. Kalau niat buruk tapi tidak dikerjakan, maka mendapatkan pahala karena tidak jadi melakukan dosa. Pendalaman tentang akad. Akad yang dua arah harus ada persetujuan kedua belah pihak. Jika tidak, maka tidak sah akadnya. Akad yang satu arah tidak disyaratkan persetujuan dan keridhaan kedua belah pihak. Kalau akad dua arah harus setuju dua-duanya. Tapi kalau akad satu arah tidak harus setuju dua-duanya. Nah, akad satu arah itu contohnya wakaf, hibah, nggak harus setuju. Saya langsung transfer ke rekening Al-Jamal. Kan nggak minta persetujuannya kan? Enggak. Itu. Talak istri juga akan satu arah. Satu belah pihak. Saya cerai kamu, setuju nggak? Enggak. Enggak. Oh, berarti nggak sah ya gitu. Mana ada pikir begitu? Setuju sah gitu. Itu ngarang banget tuh pikir begitu tuh. Ya talak mah istri setuju nggak setuju sah. Satu arah. Lanjut terus. Cukup satu pihak yang ridho akadnya sah. Misal sedekah diam-diam, wakaf, hibah, sedekah ke anak kecil. Disebut akad ketika ada pengaruh dan konsekuensinya. Akad jual beli berkonsekuensinya. Akad nikah konsekuensinya. Akad sewa, akad hibah, sedekah konsekuensinya. Rumus fikih. Pahami akad berdasarkan konsekuensinya, bukan berdasarkan nama. Nah, pahami akad
berdasarkan konsekuensinya, bukan berdasarkan nama. Maksudnya bukan berdasarkan omongan doang, bukan berdasarkan nama. Itu. Namanya bank syariah. Belum tentu isinya syariah. Ya nama, cuma nama doang. Itu. Kan cuma nama. Yang penting kan hakikatnya. Gitu. Bank syariah, ya berarti isinya harus syariah. Buktikan dengan jalur skemanya. Gitu. Lanjut terus. Dalam muamalah akad tetap sah walaupun kita tidak tahu nama akadnya. Yang penting tidak terjadi pelanggaran. Nah, terus. Sedangkan dalam ibadah wajib mengetahui nama ibadahnya karena berkaitan dengan wajibnya niat. Nah, kalau muamalah nggak harus paham. Oh ini akad ijaroh. Oh ini akad jual beli, nggak harus. Tapi kalau ibadah harus tahu. Bedanya tuh ya. Kalau ibadah harus tahu. Oh ini tuh sholat subuh. Ini tuh tahiyatul masjid, harus tahu. Itu. Tapi kalau muamalah nggak harus tahu. Nggak harus tahu. Oh ini teh mudorobat, ini teh ijaroh, ini teh i'aroh, nggak harus tahu. Yang penting sesuai dengan syariat Islam. Itu aja. Lanjut terus. Seperti salat, zakat, puasa. Jika orang melakukan salat, puasa, zakat, tapi tidak tahu salat, puasa apa yang dikerjakan, maka tidak sah ibadahnya. Nah, gimana sah? Macam-macam akad. 1. Akad muawadot. Nah, Semuanya tidak tahu sholat apa. Ada orang tiba-tiba ke masjid. Sholat barakat Allahu Akbar. Kan yang tahu dia ya. Kita tanya, Mas tadi sholat apa? Nggak tahu sholat apa ya? Sah nggak tuh? Nggak sah. Lalu gimana sholat dengan sholat apa? Nah ini kejadiannya begini di Mekah itu biasanya yang kalau ada hujan gede itu langsung jamak takdim. Jadi johor di waktu johor hujan gede. Nah hujan gede. Mungkin johornya johor pas mau asar kali ya. Hujan gede. Nah ini hujannya itu sampai asar masih hujan gitu kan salah. Jadi di waktu zuhur hujan gede, di waktu zuhur hujan gede. Nah ada sebagian mazhab memang kalau hujan lebat berarti itu boleh jamak. Berarti jamaah apa? Sholat zuhur dengan asar. Jamaah takdim berarti ya, asarnya ditarik ke zuhur. Nah, pas sholat zuhur selesai, imamnya langsung bangun lagi. Sholat apa? Sholat asar. Ada orang yang cuma ikut-ikutan. Dia nggak paham. Kalau imamnya kan paham nih. Kalau imamnya kan paham. Oh, saya sholat. Ini ceritanya tuh begini, memang imamnya gue nggak ngasih tahu gitu, imamnya nggak ngasih tahu. Tapi di situ mahasiswa semua pak. Ini ada cerita asli gitu, cerita asli. Jadi imamnya tuh dosen, makmumnya banyak kan mahasiswa gitu. Nah dosennya paham, ini kalau hujan lebat di waktu zuhur, ini bisa langsung sholat asar gitu. Walaupun prediksi bisa jadi berhenti gitu ya. Terus hujannya gede, mungkin di Arab mungkin dianggap hujannya terus-terusan gitu. Prediksinya. Nah, ada orang yang ikut-ikutan aja sholat asar. Paham kan nih, Pak? Paham. Nah, pas selesai sholat asar jamaah takdim, dia nanya, tadi sholat apa sih? Nah, itu nggak sah sholatnya. Kenapa? Nggak sah. Karena dia tadi tidak tahu niatnya. Pernah sering gitu, Pak. Paham nggak? Ceritanya. Jadi orang sholat zuhur. Jauhkan banyak orang ini sholat. Sholat zuhur hujan. Imamnya langsung aja habis selesai salam langsung lagi sholat Iya, jadi kan enggak ini sholat lagi. Nah, imamnya mikir yang lain sama-sama ngerti gitu, Pak. Langsung aja jamaah takdim sholat asar. Tapi ada jamaah yang ikut-ikutan doang. Nah, itu enggak sah. Sama keluarga itu kondisi yang paling masuk akal, ada orang ibadah nggak tahu niatnya gitu, Pak, maksud saya, Pak. Itu. Lanjut, lanjut ya. Macam-macam akad. 1. Akad muawadot. Semuanya saling dapat untung baik penjual atau pembeli, yaitu akad komersil ingin dapat keuntungan secara praktis tanpa kerjasama. 2. Akad sosial dalam rangka menolong berharap pahala seperti hadiah, wasiat, wakaf,
Akad ini lebih dominan satu arah, seperti sedekah, boleh secara diam-diam tanpa diketahui penerima, kasih uang ke anak kecil. Terus? 3. Akad infak, membantu orang lain dalam hak guna, meminjamkan barang. Akad tausikot, akad jaminan kepercayaan untuk menjamin kepercayaan seseorang, sehingga orang yakin dia itu serius dan amanah. Rohon, jaminan berupa barang gadaian. Kafalah, penjaminan subjek transaksi, menjamin bahwa subjek bisa dihadirkan pada waktunya. Contoh, jual beli tanah. Nah, gini dah. Jadi akad tuh ada akad muawadot. Akad muawadot itu apa? Akad komersil. Gampangnya. Ada akad tabaruat itu akad sosial. Harus ada lagi akad irfak, ngasih pinjam orang. Cuman balik lagi. Itu. Akad irfak. Udah habis pakai kalau akad irfak. Terus ada akad apa lagi? Tausikot. Akad tausikot. Nah, akad tausikot itu 3. Apa? Ingat nggak? Rohen, gadai, kafalah, domanah. Ingat, Ya, akad tausikot itu jaminan kepercayaan. Saya biar percaya sama kamu apa? Gadaian. Ada 3 akad tausikot tuh, gadai, kafalah, domanah. Rohen, barang yang digadaikan. Rohen itu kan barang digadaikan. Ya. Barang digadaikan itu tujuannya buat apa? Buat Kepercayaan. Kafalah itu akad penjaminan. Yang dijaminnya orang, yang menjamin orang, yang dijamin orang. Maksudnya ngejamin mendatangkan orang itu. Itu. Payahnya minjem duit ke Pak Dani. Pak Dani nggak percaya, minta kafalah, minta kafil. Payahnya saya seorang kafil. Ustaz, bisa nggak jadi penjamin saya? Ngomong kepada nih jadi penjamin saya. Kalau pinjam uang Pak Yanyan, kalau Pak Yanyan nggak bayar, nanti saya akan nyari Pak Yanyan supaya bayar. Menjaminnya orang, yang dijamin orang, mendatangkan orang itu. Cuma gitu doang tugasnya. Tapi ada lagi namanya domanah. Nah, kalau domanah itu yang menjaminnya orang, tapi yang dijaminnya yang dijamin barangnya. Berarti utangnya yang dijamin. Nah, lebih berat domin ya. Iya. Kalau domin kan, Padan, kalau dia nggak bayar, saya yang bayar. Gitu. Nah, kafil dan domin nggak boleh berbayar. Nggak boleh dibayar. Maksudnya saya nggak boleh dibayar. Pak Yan tuh nggak boleh gini. Pak Ustadz jadi penjamin saya deh. Minjem utang ke Pak Dani. Nanti kalau cair, Pak Ustadz saya kasih komisi sebagai penjamin. Nah, penjamin itu nggak ada komisinya. Nggak boleh dapat komisi. Gitu. Nggak boleh membisniskan akad tausikot. Gitu. Terus lanjut. Contoh jual beli tanah. Si A pembeli, si B penjual. Si B kasih batas waktu 7 hari negosiasi kembali. Tapi si A minta 1 bulan. Si B ragu, si A akan kembali. Maka minta jaminan kepada si A. Lalu si A sebut si C jaminannya. Nah, tugas si C, kafil, adalah mendatangkan si A pada waktu yang telah dijanjikan. Si A, si B akan jual beli tanah. Tapi Si A tuh minta seminggu. Si B kasih sebulan. Si B kasih Si A minta sebulan kali. Si A minta sebulan. Nah, si A-nya minta sebulan. Si B bisanya, ini cuma seminggu aja jual belinya, akadnya. Tapi takut dia nggak menepati janji gitu kan, minta penjamin. Dari si C. Penjaminnya cuma penjamin mendatangkan doang gitu. Tadi kafil. Terus lanjut. Atau contoh pada hutang pihutang. Si A berhutang, si pemberi hutang. Si C sebagai penjamin, si A akan bayar hutang. Jamin dari sisi mendatangkan. Terus? Singkatnya, yang menjamin orang, yang dijamin juga orang. Domana, yang menjamin orang, yang dijamin objek transaksi. Objek transaksi. Terus? Contoh hutang. Si A berhutang, si B pemberi hutang.
Si B minta penjamin, lalu didatangkanlah si X oleh si A. Jika si A tidak bayar, maka si X lah yang bayar atau domin. Nah, saya kasih singkatan ya, ringkasan nih. Tahu Si sikot. X. Ada 3. 1 gadai. Gadai. Berarti kalau gadai barangnya ya. Ya. Saya pinjam duit. Kalau kamu nggak percaya, nih jaminannya. Berarti ini gadai. Ya. Tahu sikotnya rohen. Rohen. Barang gadaian. 2. Kafil. Kafil. Kalau kafil berarti saya minjem duit, nyari orang sebagai Penjamin. penjamin. Nanti dia nyari saya untuk bayar, mendatangkan. Paham ya? Ya. Yang ketiga, domin. Domin. Nah, yang menjamin orang, tapi yang dijamin objeknya. Kalau dia nggak bayar, terus saya yang bayar. Nah, sebagai domin, baik rohen, barang gadaian, ataupun sebagai kafil, atau sebagai domin, nggak boleh Kan. bisniskan. Gadai di bisnisnya nggak boleh. Kan gadai itu kan turunannya dari akad hutang. Umumnya gitu kan? Dibisniskan. Udah, ini ada biaya sewanya ya, biaya sewa tempat laptop kamu di lemari saya. Itu nggak boleh dibisniskan. Atau jadi kafil dibisniskan. Payannya nggak cair ya minjem duit ke dia. Kalau saya ngomong pasti cair payannya. Tapi minta komisinya dong. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Paham ya? Cuma minta tolong doang. Nolongin. Sama, apalagi ngejamin utang sama juga. Paham ya? Terus lanjut, terus 5. Akad sarokah atau sirkah mudorobah. Nah. Akad kerjasama untuk mencari keuntungan bersama. Jika untung dan rugi ditanggung bersama. Nah. Dulu Kaidah- pernah dijelasin tuh mudorobah, syirkah, musyarakah udah tuh pada hilang ilmu nggak tahu tuh, masih inget nggak tuh? Terus lanjut. Terus? Kaidah penting. Kenali macam-macam akad berdasarkan akad yang memindahkan hak milik. Nah. A. Muawadot. B. Tabaruat. 2. Akad yang Muawadat sama tabaruat pindah hak milik nggak? Pindah hak milik. Kan muawadat ambil contoh satu apa? Jual beli. Mindahkan hak milik nggak? hak milik. Pindah. Tabaruat sedekah. Mindahkan hak milik nggak? Hak milik. Pindah. Ya dengan catatan sudah diterima kan? Ya. Nah, memindahkan hak milik, muawadat dan tabaruat. Terus lanjut. 2. Akad yang tidak harus saling ridho. Nah, jadi pembagian akad dilihat dari sudut pandangnya nih. Akad yang memindahkan hak milik ada berapa? 2. Muawadat, Tabaruat. terus apa? Akad yang tidak harus saling ridho. A. Akad tabaruat. Nah, akad tabaruat tuh harus saling ridho nggak? Ridho. Enggak. Yang penting yang ngasih aja yang ridho. Saya nggak harus ditanya, Pak Ustadz ridho nggak kalau saya gantungin kue gitu kan di pagar. Nggak usah ditanya itu mah gitu kan. Nggak usah nanya keridoan saya gitu. Nggak harus keduanya saling ridho. Tar dulu nih, tanya dulu Pak Ustadz ridho nggak kira-kira gitu. Nggak usah ditanya gitu kan. Kalau jual beli ya nanya saya, Pak Ustadz ridho nggak kalau motornya saya beli? Ya iya, itu karena tabaruat. Muawadot. Ya kalau tabaruat mah sedekah, wakaf itu nggak harus dua-duanya saling ridho. Iya. Yang penting yang ngasih ridho. Kenapa yang ngasih harus ridho? Ya barangnya, masa dia aja nggak ridho, barangnya udah. Terus 3. Akad yang boleh digabung dengan akad apa saja. nah, akad apa yang Akad boleh digabung tausikot. saja? Akad tausikot. Akad gadai itu bisa digabung dengan banyak akad sebenarnya. Umumnya hutang memang. Ya. Umumnya begini, hutang plus gadai. Tapi ternyata Pak, si gadai itu bisa digabung dengan akad-akad lain. Jual beli plus gadai bisa nggak? Bisa. Kamu boleh belanja di sini, tapi ada jaminannya ya. Gitu. Boleh. Cuman kira-kira gitu, orang mau beli kok suruh gadain barangnya. Kamu boleh sewa mobil saya, tapi ada jaminannya. Boleh digabung. Berarti digabung apa tuh? Akad tausikot digabung dengan akad muawad. Kan muawad sewa ya? Sewa kan muawadot. Muawadot ya? Komersil kan? Itu. Kan begini. Saya ini mobil mahal ini, mobil Alphard 1 miliar. Kalau mau nyewa ya saya minta jaminannya lah. Paham nggak?
Misalkan jaminannya Innova gitu kan. Jaiz. Bisa aja, ini jangan mikir aneh nih contoh katanya. Ini bisa aja gitu Pak, paham nggak? Cuma kan kebanyakan begini, orang udah nyewa disuruh ngasihin barang gadai pasti nggak mau ya jadinya. Ya udahlah ribet lah nyewa sama dia mah katanya gitu. Akad nikah bisa nggak digabung sama akad gadai? Bisa. Digadain. Bukan, maksudnya kamu boleh nikah sama anak saya. Kalau kamu mau nikah sama anak saya minta jaminannya. Ya cuman kan kira-kira apa orang ada yang mau gitu Pak? Atau yang masuk akal deh. Sewa tadi bisa ya, ada akad gada ya. Minjem motor. Coba jaminannya apa? Minjem motor. Handphone misalkan. Gitu. Cuman kebanyakan sih orang nih udah disewa aja seneng gitu ya. Gitu kan. Hah? Iya, boro-boro ngomong gitu ya. Bayar. Atau akad ini, akad masuk organisasi, maksudnya tahu psiko tuh bisa digabung dengan organisasi, akad kerjasama dalam gini, misalkan kamu boleh kerja sama saya nih, kita akan mudharabah. Ayo, tapi apa jaminannya? Jadi anggota Kulpik apa jaminannya? Gitu. Boleh. Terus lanjut. 4. Akad yang tidak mengikat. Akad jaiz itu tidak mengikat kedua belah pihak atau salah satu pihak, bisa dibatalkan sepihak. Nah, ada akad yang Tidak mengikat. tidak mengikat, disebutnya akad jaiz. Jaim mau jaiz. Akad sih memang, tapi tidak mengikat, disebutnya akad apa nih? Ingetin kata-kata ini. Jaiz. Apa jaiz tuh? Akad mengikat. yang tidak mengikat. Kedua Apa contohnya? belah Terus lanjut. Contoh akad jaiz yaitu akad sarokah, jaiz kedua belah pihak. Nah, akad musyarakah, mudharabah, akad kerjasama itu selagi belum diproses tidak mengikat. Sudah gini, padahal kita kerjasama yuk jual beli bakso, oke. Pada ini modalnya 100 juta, saya yang apa? Saya yang dagang. Pada ini modal dana, ya, modal dana, saya modal kerja, modal dana, modal kerja. Kan kita sudah akad nih. Tapi akadnya kita ini akad jaiz, Pak. Tidak mengikat. Maksudnya gimana? Bisa dibatalkan selama belum diproses. Pada nih belum ngasih duitnya. Duitnya juga belum saya belanjain. Udah ngasih sih duitnya. Tapi belum saya belanjain. Boleh. Jaiz dibatalkan. Boleh sepihak dibatalkan. Ada keperluan di Ustaz, maaf nggak jadi ya. Boleh dibatalkan. Kenapa? Karena akad syarokah itu selama belum diproses tidak mengikat. Ini singkatnya dulu, nanti di pertemuan minggu selanjutnya. Lanjut sok dikit dulu. 5. Akad yang mengikat. Akad lazim itu mengikat kedua belah pihak, tidak bisa dibatalkan sepihak. Nah, Contoh akad lazim. A. Akad muawadot lazim kedua belah pihak. B. Akad tabaruat lazim sepihak. nah, dah. Sekarang akad lazim. Saya ulang dulu ya. Akad jaiz. Akad jaiz itu apa? Tidak mengikat. Tidak mengikat. Contohnya apa? Akad mudharabah musyarakah. Mudharabah musyarakah selama belum diproses bisa dibatalkan sepihak. Bisa. Padahal ini udah ngasih duitnya, saya belum belanja. Padahal ini telepon, Ustaz, maaf nggak jadi. Boleh sepihak. Saya nggak bisa maksa. Karena jaiz. Nah, ada yang kedua, akad apa? Lazim. Akad lazim ini mengikat. Cuman mengikatnya tuh ada dua. Ada mengikat keduanya, kedua belah pihak mengikat. Ada yang cuma mengikat satu pihak. Mengikat kedua belah pihak apa? Muawadot. Nah, muawadat jual beli. Mengikat kedua belah pihak nggak? Ya. Ini saya jual, beli. Saya beli. Dia beli kan, saya jual. Mengikat dua belah pihak kak? Mengikat. Duit jadi milik saya, barang jadi milik dia. Tidak bisa dibatalkan sepihak. Maaf ya nggak jadi, nggak bisa. Barang yang sudah beli tidak dapat dikembalikan. Lazim dua belah pihak. Paham nggak? Lazim itu mengikat kedua belah pihak. Terus lanjut, yang lazim sepihak. Akad tausikot. Oh, tabaruat. Tabaruat lazimnya berapa pihak? Sepihak. Satu pihak. Lazimnya satu pihak. Mengikat
pihak yang memberi. Yang memberi kalau sudah ngasih itu berarti sudah pindah milik. Lazim, terikat dia, nggak bisa ngambil lagi. Paham nggak maksudnya? Ini laptop saya kasihin. Nih Pak, tuh. Udah diterima, mengikat gak tuh? Mengikat ke saya. Mengikatnya apa ke saya? Sudah pindah milik, bukan milik saya lagi. Tapi kalau dari sisi dia, mengikat nggak yang nerima? Enggak, dari sisi dia jaiz. Bisa aja sama dia dibalikin. Paham nggak nih? Itu. Jadi lazim dari si pemberi, jaiz dari si pihak penerima. Gitu. Jadi kalau mau balikin itu dari si penerima, bukan dari si pemberi. Lanjut terus. C. Akad tausikot lazim sepihak. Nah, akad tausikot lazimnya sepihak. Yang ngasih gadai lazim. Lazim. Pak Dan pinjam utang, pinjam uang. Kata Pak Dani, mana tadi gadaiannya? Nah, kalau Pak Dani ngomong minta barang gadaian, lazim nggak mengikat buat saya nggak? Sepihak. Ya mengikat. Ya kalau saya nggak kasih gadaian, dapat nggak jadi. Kan gadai kan? Ya. Ya gadai. Ya mengikat buat saya. Dari sisi saya harus ngasih barang saya. Ngasih jaminan. Saya sebagai yang menggadaikan barang nggak bisa ngambil sewaktu-waktu. Bener nggak? Ada nggak orang begini ngegadain barang, terus dia ngomong sama yang nerima, mau gue pinjam dulu ambil ya? Ya nggak bisa seenaknya kan? Mengikat dari sisi saya. Lazim sepihak, tapi jaiz dari satu pihak. Ya. Dari sisi padanya jaiz nggak? Jaiz. Udah tadi nggak usah lah, nggak apa-apa. Lazimnya dari saya, jaiznya dari alam bis. Nanti diperdalam tuh, lazim jaiz. Emang dulu keputusnya di sini. Dulu yang keselang waris tuh. Ya. Keselang waris kan beberapa fikih akad janji. Nah, sekarang satu episode kan. Kita bahas fokus dimulai dari nanti juga bakal ini Pak, nanti juga bakal masuk lazim jaiz. Lazim jaiz, lazim mengikat, jaiz tidak mengikat. Ada lazim dua pihak, jaiz sepihak. Lazim sepihak, jaiz sepihak. Jaiz dua pihak. Nah, macam-macam gitu. Nah, akad nikah tuh, lazim dua belah. Lazim dua belah pihak. Lazim. Mana coba? Akad gadai lazim sepihak, jaiz sepihak. Bukan jaiz dua pihak, bukan. Kalau jaiz dua pihak kan berarti begini. Terus saya bebas memakai barang itu. Bukan. Enggak, lazimnya dari sisi yang punya barang. Yang nerima jaiz. Bukan ini. Gitu ya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.